Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Erik Channel Target Baker rekan semua. Update outlook untuk 1 minggu ke depan ya. Diperuntukkan nanti tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker silahkan cek sendiri ya. Di link deskripsi dikhususkan terutama untuk pemula, gunakan akun SEM terlebih dahulu ya. Jangan mengambil risiko yang lebih tinggi terlebih dahulu. Terkecuali kalau memang sudah profesional dan dananya mumpuni untuk upgrade ke akun standar ya, monggo silahkan menggunakan akun standar ya. Cuman untuk saran pemula apalagi yang modalnya di bawah 100 dolar ya, untuk menekan resiko yang lebih minim, saran saya adalah gunakan akun SEN terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi, bisa dicek sendiri ya. Kemudian dari segi fundamental untuk minggu depan ini cenderung sepi ya, mengingat untuk minggu depan ini kan masih libur tahun baru, hari Senin pun kosong. Hari Selasa tanggal 31 itu juga kosong, tetapi ada dari China aja rilis dari indeks manufaktur pembelian ya. Ini kemungkinan yang akan menjadi triggernya nanti di tanggal 31. Tanggal 1 semua market libur, kemudian Kamisnya tanggal 2 Januari ya, itu masih kosong, tetapi dimulai dari malam jam setengah 9 malam, yaitu ada klaim pengangguran awal yang akan dirilis. Kemungkinan sih triggernya dari hari Kamis jam setengah 9 malam dan jam 21.45 waktu Indonesia Barat ya. Indeks manajer pembelian juga akan dirilis nanti di hari Kamis. Kemudian di hari Jumatnya akan rilis dari indeks harga pembelian ISM ya. Ini diperkirakan juga sedikit penurunan sebenarnya sih, cuman gambaran saya sih ini kategorinya ya, dari data yang sebelumnya ke perkiraan itu flat, sebenarnya nggak ada perubahan, tetapi tetap antisipasi, waspadai aja. Kalau misalkan data-data pendukung dari Amerika itu positif, tentunya bisa ngedorong untuk indeks dolar menguat, gold bisa jadi turun ke bawah. Tetapi kalau miss ataupun negatif, bisa jadi gold ini akan lari ke atas ya. Jadi kesimpulannya untuk fundamental sebenarnya sih nggak terlalu banyak data yang mesti diantisipasi untuk minggu depan ini ya, tetapi fokusnya di hari Kamis dan Jumat. Kemudian masuk ke teknikalnya untuk gold ya, flashback sedikit di video yang terakhir kemarin, planning adalah cari ancang-ancang setup sell ya, kurang lebihnya pas kena TP, harusnya sih ini 200 pip dapat ya kemarin, dan ini udah clear, udah beres. Planning terakhir adalah cari ancang-ancang setup sell, TP pertama 2614, TP maksimum itu di atasnya 2610 ya, dan harusnya ini udah clear semua. Mengingat untuk level area SRP minggu ini sudah beres semua, dikarenakan ada level baru kembali ya untuk minggu depan ini. Ini saya hapus dulu, baru nanti kita masuk ke SRP weekly untuk minggu depan. Sebelum masuk ke level area SRP weekly untuk minggu depan ya, flashback sedikit untuk monthly-nya yang berlaku nanti sampai dengan tanggal 31 Desember ya. Untuk gold ini harga itu ketahan kembali di batas bawah pivot yang berada di 2621 ya. Penutupan kemarin itu pun juga nggak jauh di level area tersebut. Tetapi untuk kenaikannya bulan ini itu kurang lebih dipasin level area SRP-nya. Resisten kedua monthly 2725 kurang lebih ya, harga ini kan ke reject ke bawah ya. Untuk penurunannya pun masih belum mampu bergerak menuju support pertama monthly yang berada di 2574, meskipun peluangnya masih minim. Nanti digabungkan dengan level area SRP untuk weekly yang berlaku nanti untuk minggu depan ya. Dan untuk minggu ini sebenarnya gold itu nggak kemana-mana ya, ada kenaikan pun dia kebanting ke bawah, ada penurunan pun dia kebanting lagi ke atas, dan tutup marketnya itu kurang lebih juga nggak jauh-jauh di harga open ya. Kalau misalkan saya tarik level area SRP-nya dari low sampai dengan high ya untuk nanti minggu depan, kalau kita lihatin dari segi time frame H4, zona tengah atau sebagai pivot untuk minggu depan ini jatuhnya di 2623, jadi nggak jauh-jauh sama dengan minggu yang sebelumnya ya. Kurang lebih zona yang saya blok abu-abu di sini, dengan batas bawah itu berada di 2620, batas atas itu 2627. Resisten pertama itu jatuhnya di kisaran 2634 sampai dengan history high minggu ini yang diperuntukkan nanti minggu depan, kurang lebih history high-nya itu berada di 2640 pembulatan. Resisten kedua 2650 pembulatan, sebenarnya ini angkanya 2649 ya, tetapi saya bulatkan aja di PC Kopres levelnya 2650. Hati-hati, resisten kedua weekly itu bertumpuk dengan pivot monthly yang berada di level area 2650. Ini yang perlu diwaspadai untuk minggu depan ini, akankah gold itu lanjut ke atas atau dia turun langsung ke bawah. Kalaupun ada kenaikan, kemungkinan untuk minggu depan ini ya, gambaran saya tidak jauh-jauh di level area 2650 terlebih dahulu. Sebagai batasan pantau overnya,
support 3 dan support 4 itu jatuh di level area 2575 atau 2574 sampai dengan 2582, dan di sini pun support 4 itu bertumpuk juga dengan level area support pertama monthly. Waspadai ada beberapa level area yang menumpuk, akankah diambil atau tidak? Biasanya kalau banyak level area yang menumpuk itu berpeluang besar untuk diambil. Tetapi kalau kita lihatin di sini ada dua yang kelihatan jelas menumpuk antara resisten yang berada di 2650, kemudian support yang berada di 2575 ya. Untuk open market minggu depan ini kan diawali dari zona tengah atau sebagai pivotnya, jadi tetap waspadai aja. Kalaupun ada kenaikan, nanti di hari Senin pantau dia mampu atau tidak bergerak di atasnya 2627 kembali. Kalaupun mampu, ada batasan yang mesti diwaspadai di antara 2634 atau 2635, maksimum adalah history high yang berada di 2639 sampai dengan 2640 pembulatan ya. Ini kemungkinan yang akan menjadi target terdekat kalaupun gold ini nanti naik terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada penurunan, hati-hati. 2613 di sini, harga ini kan sebenarnya sudah di retest, tetapi masih belum ada konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut. Jadi kalaupun ada penurunan untuk minggu depan ini, gold itu ringnya pun juga masih terbatas, sementara pantau aja di level area zona yang saya blok biru di sini, yang berada di 2608 sampai dengan 2613 terlebih dahulu. Kemudian channel yang berada di sini ini masih tetap berlaku dikarenakan batas atas ataupun batas bawah itu masih belum di break ya. Jadi ini masih tetap berlaku sampai dengan nanti salah satu break baru ada potensi tren dari segi time frame besarnya. Tetapi kalau misalkan channel ini nanti masih belum di break, tetap waspadai aja potensial sideways, dan ring area sideways-nya itu lebih dari 200 pip untuk gold saat ini ya, tetap waspadai aja. Mengingat untuk open market minggu depan ini kan di zona tengah di sini, jadi untuk planning saya masih off dulu ya, atau belum ada, terkecuali nanti sambil menunggu pola pembentukan lebih lanjut ya. Kalaupun ada penurunan dari segi gold, hati-hati, level kunci terdekat itu berada di kisaran 2613 sampai dengan 2608. Selama daily close-nya masih belum break low di history yang sebelumnya di 2608 atau body candle-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut dari segi daily, hati-hati, bisa jadi potensial sideways berlanjut. Kalau misalkan potensi sideways berlanjut, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara zona yang saya blok biru di sini, batas atas 2634 sampai dengan 2640, kemudian batas bawah itu berada di 2613 sampai dengan 2608 terlebih dahulu. Kalaupun misalkan dijadikan cari ancang-ancang baik buy ataupun sell, usahakan sedekat mungkin di antara zona yang saya blok biru di sini ya, antisipasi kalau misalkan sideways berlanjut, mengingat partisipan market juga masih minim ya. Tetapi tunggu terlebih dahulu setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid ya. Ketika harga ini nanti entah turun dulu ataupun naik dulu di antara zona yang saya blok biru di sini, jangan buru-buru dicomot. Takutnya ini nanti false break. Yang dimaksud false break, kalau misalkan ada penurunan ya, dia spike dulu ke bawah sedekat mungkin dengan support, baru ada potensi harga kembali ke atas kembali. Ini yang dikhawatirkan kalau misalkan terjadi false break ya. Tetap sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian di pivotnya sampai dengan batas atas pivot ini kan juga menumpuk dengan zona supply yang masih fresh ya, 2623 sampai dengan batas atas pivot berada di 2627. Sedikit hati-hati di level area tersebut. Ini sebagai jarak terdekatnya, sebagai kunci untuk hari Senin nanti. Selama gold masih belum mampu bergerak di atasnya 2627, hati-hati, berpotensi kemungkinan akan mengejar support terlebih dahulu. Untuk gold, kalaupun ada kenaikan secara ekstrim ya, memang ada level area batasan pantau overnya, resisten 3 dan 4 itu jatuh di 2665 sampai dengan 2672, tetapi saya tidak antisipasi harga menuju ke sana. Kalaupun ada kenaikan, kemungkinan nggak jauh-jauh di antara resisten kedua weekly yang berada di 2650, baru ada potensi kemungkinan dia akan muter lagi ke bawah. Itu yang mesti diwaspadai untuk pergerakan. Tetapi sebagai level kuncinya untuk satu minggu ke depan ini, kalau misalkan ada kenaikan dan daily close-nya, body candle-nya masih belum mampu tutup di atasnya 2639, planning saya, disclaimer untuk saya pribadi,
kemungkinan saya tetap akan mempertahankan cari ancang-ancang setup sell khusus untuk swingnya. Tetapi untuk jangka pendeknya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun sell, tetapi saya akan pantau di antara level area zona blok biru di sini ya. Batas atasnya ada di sini, area bawahnya itu kurang lebihnya ada di sini 2613 sampai dengan 2608 terlebih dahulu. Untuk day trade sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian jadikan level area SRP ini sebagai referensi aja ya. Biasanya kalau misalkan sentuhan pertama pasti ada reaksi, bisa dimanfaatkan nanti untuk day trade-nya ya. Kemudian untuk planning saya pribadi, mengingat open market itu di zona tengah atau sebagai pivotnya dan dia berada di bagian bawah channel ya, ini waspadai aja. Risikonya itu lumayan tinggi, bisa jadi open market itu naik secara signifikan, juga bisa jadi dia langsung turun secara signifikan mendekati support kedua weekly 2598 atau sebagai psiko price levelnya 2600, itu juga bisa kejadian. Nanti kita liatin aja pola pembentukan lebih lanjut di Senin pagi saat open market di sesi Asia ya, baru nanti kita tentukan memungkinkan atau tidak untuk masuk ke market, baik nanti cari ancang-ancang setup buy ataupun cari ancang-ancang setup sell-nya. Tetapi untuk planning saya untuk swing sementara ini masih belum valid ya, masih off dulu, mengingat ini sideways. Kalaupun ada kenaikan dan harga ini nanti dari segi daily close-nya, body candle-nya tidak mampu tutup di atasnya 2639 atau pembulatan di 2640, planning untuk saya pribadi, saya tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan mayornya, dimana kalau kita lihatin dari segi time frame 4, saya mengikuti tren yang ada di sini ya kurang lebihnya. Jadi saya usahakan untuk tetap mengikuti tren mayornya, swing 1 minggu ke depan itu mempertahankan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu. Terkecuali kalau misalkan daily close-nya sudah terkonfirmasi body candle mampu tutup di atasnya 2639, baru referensi sell saya ini akan berubah ya, atau tidak berlaku kembali. Selama level area 2639 ataupun 2640 ini bertahan, gambaran saya kemungkinan cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi jarak untuk stop loss ya kurang lebihnya antara 125 sampai dengan 130 pip ini sebagai jarak untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prefer nargetin TP pertama itu di tengah-tengah antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang lalu yang berada di kisaran 2610 lah gambaran di sini untuk TP pertama. Ruang gerak itu sekitar 225 pip. Kemudian TP maksimum itu sedikit berada di atasnya support kedua weekly atau 2600, ruang gerak sekitar 350 pip, mengingat di sini yang bertemu dengan support kedua weekly ada zona demand juga ya, tidak menutup kemungkinan nanti kalaupun swing sell-nya ini valid, target maksimum saya itu tidak jauh-jauh di antara 2598 atau sebagai psiko price levelnya 2600. Kemudian kalaupun harga nanti tidak mau kedorong ke atas ya, menuju sedekat mungkin dengan level area resisten pertama, kalau misalkan setelah open market di hari Senin itu nanti ternyata harga tidak mampu bergerak di atasnya 2627, tidak menutup kemungkinan juga planning sell akan ada di pivot 2623 ya, tidak menutup kemungkinan akan ada di sana, tetapi saya masih belum mau gambar terlebih dahulu. Kemudian kalaupun ada penurunan selama level kunci 2608 ini nanti belum mampu di break atau daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, kalaupun mau dijadikan ancang-ancang setup buy terlebih dahulu sih sebenarnya nggak masalah, tetapi pikirin baik-baik dari segi target maksimumnya. Saran saya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu di 2634 ya, ini khusus untuk rekan-rekan yang mau cari ancang-ancang setup buy, dikarenakan untuk channel di sini ini masih belum di break, masih ada peluang dengan kondisi partisipan market ini yang masih minim, tidak menutup kemungkinan sideways akan berlanjut. Jadi untuk zona pantau minggu depan, batas pantau atas sementara kurang lebihnya ya 2650, hati-hati di antara 2634 sampai dengan 2639, kemudian yang bawah 2613 sampai dengan 2608, terakhir 2598 terlebih dahulu. Sementara support 3 dan support 4 itu saya skip dulu, nanti akan saya bahasin di video lanjutan ya. Dan untuk planning saya pribadi, swing, khusus swing itu adalah cari ancang-ancang setup sell, mempertahankan tren mayornya, dimana dari segi time frame 4 itu masih kuat turun ke bawah. Dan untuk day trade-nya pun tidak menutup kemungkinan bisa aja buy ataupun sell, manfaatkan atau pantau di level-level area SRP. Yang penting di sini ya, ini juga bisa disesuaikan dengan analisa rekan-rekan semua ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada perubahan planning akan saya update di video lanjutannya.
Sebagai tambahan untuk Bitcoin ya, Bitcoin kemarin planning yang pertama buy ketika sentuhan pertama di area pivot, tapi untuk TP-nya itu berada di 96.400. Harusnya ini udah keluar. Kemudian kisi-kisi di video terakhir itu adalah kalau rekan-rekan nangkep ya, di video yang sebelumnya sebenarnya cari ancang-ancang setup sell tidak menutup kemungkinan itu akan mengejar level area pivot kembali ya, dan saat ini harga kejadian posisi harga saat ini itu berada di range area pivot daily hari Senin kemarin ya. Untuk saat ini kurang lebihnya 94.400 ketika video ini dibuat ya. Untuk planning jangka panjang ya, mengingat untuk level di sini kan sudah saya anggap sudah clear ya, baik buy ataupun sell semuanya ini sudah TP semua, udah clear. Jadi sebenarnya untuk Bitcoin itu kalau pandangan dari saya itu lebih ideal kalau misalkan analisanya itu dari segi kuartal ya, atau 3 bulanan. Ini sekalian aja nanti untuk kuartal pertama di tahun 2025 nanti ya, saya analisa sekalian aja. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high kuartal terakhir di tahun 2024 ini ya, ini sebenarnya sudah bisa ditarik. Saya ragu kemungkinan 90% dia tidak akan membuat ATH baru sampai dengan nanti di 31 Desember ya. Kalau misalkan level kuartal ini saya tarik ya, untuk tahun depan memang targetnya kemungkinan ya banyak yang ngincerin kurang lebih 140 sampai dengan 160 ya. Gambaran saya banyak partisipan market itu yang ngincerin di harga atas. Memang ada sedekat mungkin dengan level area 150.000 sampai dengan 162.000. Jadi tidak salah juga kalau ada partisipan market atau banyak analisis itu yang menargetkan di ring area tersebut. Tetapi waspadai sebelum harga kedorong ke atas, waspadai potensi dari segi time frame kecilnya itu bisa aja dia terkoreksi dulu sebelum naik secara signifikan ya. Dan level area resisten kedua kuartal itu jatuhnya di 125.000. Kemudian kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya, history high-nya di kuartal sebelumnya ya, sampai dengan resisten pertama itu kan jatuhnya di kisaran level area di antara 100.000 sampai dengan 108.000. Kemudian kalau saya perkecil lagi ya, ketika level-level di sini di antara 100.000 itu kan banyak sekali pentalan ya, dan terakhir di tanggal 26 Desember kemarin ya, terakhir itu kan ada dorongan harga ke atas tetapi kan ke reject, masih belum mampu bergerak di atasnya 100.000 kembali ya. Jadi harga ini lebih memilih kedorong ke bawah. Hati-hati mengingat di sini 89.000 ini belum diambil. Jadi waspadai untuk tahun depan ini sebelum Bitcoin naik lebih tinggi, waspadai dua level area. Kalau saya lihatin dari H4 itu terlalu kecil sebenarnya untuk kuartal, tetapi kalau daily kemungkinan kelihatan jelas ya. Saya masih curiga 3 level area yang ada di sini. 89.900 atau pembulatan di level area 90.000 itu yang pertama. Yang kedua, target koreksinya 84.000 pembulatan atau 83.700, maksimum itu adalah di level area 77.500. Bisa jadi sebelum Bitcoin ini nanti naik lebih tinggi, target terdekatnya berada di resisten kedua kuartal 125.000. Tidak menutup kemungkinan dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Pantau di 3 level area yang ada di sini, 90.000, 83.700, maksimum 77.000 baru ada potensi kemungkinan akan naik secara signifikan ya. Jadi gambaran saya salah satu dari 3 level di sini kemungkinan dia akan diambil dulu sebelum Bitcoin membuat ATH kembali ya. Ini kalau kita lihatin dari segi kuartalnya. Tetapi kalau misalkan level area SRP kuartal ini nanti saya pecah, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian saya lihatin dari segi time frame H4. Harga itu kejebak di tengah-tengah atau di pivotnya di antara 95.000 sampai dengan 93.000 ya. Jadi untuk kunci terdekatnya saat ini sampai dengan nanti di minggu depan, waspadai level area 93.700 atau sebagai psikopres levelnya berada di 94.000. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, next targetnya berada di antara 91.600, maksimum adalah 90.000 terlebih dahulu. Ini untuk jangka 1 minggu ke depan. Kalau misalkan kehilangan level terdekatnya itu berada di 93.700-an ya, mengingat area yang ada di sini itu adalah zona tengah atau sebagai pivot pecahan dari kuartalnya. Kalaupun ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh. Maksimum itu pun kalau mau tetapi di bawah 40% untuk minggu depan ini ya.
kemungkinan tidak jauh-jauh di 98.500, tapi masih ada peluang kurang lebihnya 60% akan turun terlebih dahulu sebelum Bitcoin ini naik lebih tinggi ya. Jadi ini gambaran saya baik dari segi kuartalnya. Kalau kita lihatin untuk kuartalnya, Bitcoin zona pantaunya maksimum itu berada di kisaran level area 150.000 sampai dengan 162.000. Kemungkinan kalau Bitcoin kembali ke 17.000 sampai dengan 5.000 ya tentunya ini konyol ya, kayaknya sih nggak mungkin untuk kuartal pertama. 42.000 masih tanda tanya. 67.000 persentasenya 30%. Terlebih dahulu ya nanti kita bahasin lebih lanjut karena ini untuk level kuartal. Tapi untuk fokusnya 1 minggu ke depan ini ya, manfaatkan level area SRP penting yang ada di sini ya. Kalau misalkan saya pecah tadi, kalaupun ada kenaikan untuk minggu depan ini, gambaran saya tidak jauh-jauh di 98.500, tapi ada peluang kemungkinan di atas 50% dia akan mengerjakan support terdekat 91.600. Di sini masih fresh ya, zona di sini tidak menutup kemungkinan akan diambil dalam waktu dekat. Maksimum sementara 89.900 terlebih dahulu ya. Untuk 86.000 akan saya bahasin di video lanjutan aja nanti. Baik, buy ataupun sell sesuaikan dengan analisa masing-masing ya. Jadi kisi-kisi saya seperti ini dulu, nanti akan saya update di video lanjutan ya. Hati-hati, arah bawah hati-hati. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.